Bab 470, Cara Nili. Aula utama Divine Feathers Sekte adalah mewah dan megah. Tidak seperti keadaan pendiriannya beberapa tahun yang lalu, Sekte Bulu Ilahi saat ini benar-benar berbeda. Karena jumlah eliksir suci yang mencengangkan yang disediakan Nili, Sekte Bulu Ilahi saat ini dipenuhi dengan para ahli. Terlepas dari murid sekte, itu juga mengikat murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte luar yang datang di bawah payungnya. Seluruh sekte telah berkembang beberapa kali dalam ukuran, dan kekuatan para murid meningkat dengan cepat, meningkatkan kekuatan Divine Feathers Sekte pada gilirannya. Itu sudah sekte terkuat di antara 6 sekte ilahi. Namun, Sekte Bulu Ilahi merahasiakan semua ini. Berbagai sekte tidak tahu apa kekuatan sejati Divine Feathers Sekte itu. Meskipun Sekte Bulu Ilahi telah menutup pintunya, tidak ada akhir untuk jumlah orang yang dikirim oleh berbagai sekte utama. Beberapa datang untuk menyelidiki kekuatan Sekte Bulu Surgawi, sementara yang lain datang untuk membeli eliksir suci. Pada saat itu, ada 5 komunikasi jiwa yang terjadi di atas Sekte Bulu Ilahi. Kelima ini semua ahli di puncak realm martial ancestor. Hierark Martialski hanya bisa menghela nafas. Aku tidak pernah berharap untuk melihat Sekte Bulu Ilahi kita mengalami perubahan luar biasa seperti itu setelah keluar dari pelatihan tertutup. Sepertinya itu adalah pilihan yang paling tepat untuk membiarkan Nili mewarisi posisi sebagai Master Sekte, kata Hierark Skycloud. Dengan kekuatan Sekte Bulu Ilahi kita saat ini, kita tidak diragukan lagi harus menjadi sekte terkuat di antara 6 sekte ilahi. Nili benar-benar layak menerima semua pujian untuk itu. Gema Hierark Dragon Blaze. Bakat seperti itu perlu dipertahankan dengan baik. Aku punya saran. Mengapa kita berlima memilih seorang gadis yang sangat cantik dari masing-masing klan kita dan menikahinya dengan Nili? Dengan begitu, Nili akan bekerja lebih keras untuk Sekte Bulu Ilahi kita, kata Hierark Linglong. Kebetulan terjadi ketertarikan timbal balik antara Long Yuyin dan Nili klan aku. Sangat cocok bagi aku untuk mengatur pernikahan mereka. Petik 2. Gagasan ini bagus, tapi kami tidak yakin apa yang Nili lakukan, kata Hierark Crimson Blood setelah beberapa saat berpikir dalam-dalam. Dari sudut pandang aku, Nili bukan orang yang sangat bersemangat. Mungkin tidak efektif untuk melakukannya, kata Hierark Skycloud. Boleh aku tahu apa yang membuatmu sampai pada kesimpulan ini, Brother Skycloud? Tanya Hierark Crimson Blood. Nili adalah orang yang menghargai kasih sayang dan kesetiaan. Dia memancarkan kebenaran, dan yang perlu kita lakukan hanyalah merawatnya dengan baik. Selain itu, dia sekarang adalah Master Sekte Divine Feathers Sekte. Dengan kepribadiannya, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Sekte Bulu Ilahi. Jika kami memaksanya untuk menikahi gadis-gadis dari klan kami, itu mungkin menjadi bumerang, kata Hierark Skycloud. Nili adalah murid dari Hierark Skycloud, jadi dia secara alami mengerti Nili yang terbaik. Mari kita lakukan sesuai dengan niat Hierark Skycloud, kata Hierark Martialski. Pada saat itu, informasi disampaikan ke telinga Hierark Martialski ketika dia sedikit fokus. Nili baru saja mengirimiku berita dari Sekte Catatan Surgawi, kata Hierark Martialski dengan sedikit cemberut. Berita apa yang Nili kirim? Tanya para hierarki bingung. Nili mengatakan bahwa Sekte Catatan Surgawi baru saja diserang oleh Sekte Dewa Iblis. Dia meminta kami untuk memilih 50.000 ahli dari Sekte Bulu Surgawi kami untuk menuju ke Sekte Catatan Surgawi untuk melindunginya, kata Hierark Martialski. Mereka harus berada di atau di atas alam langit surgawi atau Dao alam naga. Ada juga kebutuhan untuk 10 ahli untuk berada di atas alam martial ancestor 3 tahap. Petik 2. 50.000 ahli. Sebanyak itu. Hierark Crimson Blood jelas agak bingung.
Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Nili. Sekte Catatan Surgawi mungkin tidak cocok untuk itu, kan? Petik 2. The Heavenly Note Sekte telah setuju untuk itu, kata Hierark Martialski. Namun, Nili memiliki permintaan lain. Dia ingin para murid yang kita kirim menjadi pria lajang tanpa pasangan yang romantis. Petik 2. Pria lajang. Mengapa dia memiliki permintaan aneh seperti itu? Hierark Crimson Blood terkejut. Hierark Skycloud dan kawan-kawan juga menyatakan kekagetan mereka. Hierark Linglong berpikir sejenak sebelum tertawa. Nili ini memang licik. Mungkin Hierark Linglong menjelaskan ini kepada kita, kata seorang Hierark Martialski yang bingung. Tolong pikirkan baik-baik. Apa yang paling dimiliki Sekte Catatan Surgawi? Wanita? Tentu saja. The Heavenly Note Sect tidak pernah merekrut murid laki-laki, jadi semua murid mereka perempuan, kata Hierark Linglong sambil tertawa. Para hierark memikirkannya sejenak sebelum tiba-tiba menyadari. Mungkin dengan serangan Sekte Dewa Iblis pada Sekte Catatan Surgawi, Sekte Catatan Surgawi berada dalam situasi yang berbahaya. Nili pasti telah menyelamatkan mereka atau mereka tidak akan menyetujui sarannya untuk membiarkan begitu banyak murid Divine Feathers Sekte ditempatkan di Sekte Catatan Surgawi. Nili benar-benar sangat licik. Dia bahkan meminta yang dikirim adalah pria lajang, kata Hierark Linglong sambil tersenyum. Aku percaya para murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi itu tidak sering melihat pria, dan seiring waktu, mereka pasti merindukan beberapa pria. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika 50.000 pria lajang dikirim ke sana. Petik 2. Hierark Skycloud, bukankah kamu mengatakan bahwa Nili dipenuhi dengan kebenaran? Hierark Crimson Blood memasang ekspresi aneh. Iya, aku mengambil kembali apa yang aku katakan. Hierark Skycloud tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya dengan memalukan. Tidak salah bagi pria untuk menghargai kasih sayang dan kesetiaan, tetapi seseorang tidak boleh terlalu jujur. Menjadi sedikit jenaka kadang-kadang juga bukan sesuatu yang buruk. Itulah yang aku sukai dari Nili ini, kata Hierark Linglong sambil tertawa. Ada pendapat tentang saran Nili. Hierark Martialski tidak bisa membantu tetapi bertanya. Hal ini benar-benar sangat memalukan. Aku setuju dengan saran Nili, kata Hierark Linglong segera. Pikirkan tentang itu. Dengan melakukan itu, kami tidak membuat skema jahat melawan Sekte Catatan Surgawi, dan kami melindunginya. Itu juga dapat meringankan kerinduan para murid perempuannya. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu, jadi mengapa tidak? Petik 2. Jika 50.000 pasangan terbentuk dari 50.000 murid Divine Feathers Sekte ditempatkan di Sekte Catatan Surgawi, mungkin seluruh Sekte Catatan Surgawi akan berada di bawah kendali kita. Dalam 1 atau 2 dekade, Sekte Catatan Surgawi sulit melepaskan diri dari Sekte Bulu Ilahi kita. Itu mungkin tidak dianggap jahat, tapi bukankah itu sedikit salah? Hierark Crimson Blood berkata dengan ekspresi memerah. Sekte Bulu Ilahi kita harus melakukan hal-hal secara terbuka dan di atas papan. Hierark Crimson Blood, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Bagaimana ini tidak terbuka dan di atas papan? Kata Hierark Linglong. Sekte Catatan Surgawi membutuhkan bantuan kita. Bukankah kita harus mengirim orang untuk membantu mereka? Ya, kata Hierark Crimson Blood setelah berpikir sejenak. Karena kita mengirim orang ke sana, orang macam apa yang harus kita kirim? Apa yang salah dengan saran Nili untuk mengirim pria lajang? Berapa banyak murid Divine Feathers Sekte mengagumi murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi? Bukankah seharusnya seorang pria memenangkan tangan yang cantik? Hierark Linglong mendengus. Hierark Crimson Blood, kamu mungkin memiliki istri dan selir yang cantik di harem kamu,
tetapi kamu tidak bisa tahu bagaimana rasanya tidak memiliki pasangan. Murid-murid dari Sekte Bulu Ilahi kita ini tidak dapat melajang sepanjang hidup mereka, kan? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata hierark Linglong, hierark Crimson Blood sedikit memerah. Lalu, aku akan setuju dengan saran Nili. Hierark Skycloud berkata, aku setuju dengan ide Nili juga. Hierark Martialski berpikir sejenak sebelum berkata, jika demikian, kita akan memilih 50.000 murid lajang dari Sekte Bulu-Bulu Ilahi kita dan mengirim mereka ke Sekte Catatan Surgawi. Untuk mencegah Sekte Catatan Surgawi menderita serangan lain, kita harus melakukannya secepat mungkin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.